Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu di Saung Herbal Qalbun Salim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami ketengahkan satu informasi yang berkaitan dengan cara penanganan asam urat yang saya derita. 7 bulan saya mengalami kelumpuhan, dengan kata lain tidak bisa bergerak sebagaimana biasa. Jangankan untuk bekerja, sesekali menggerakkan kaki untuk berubah dari duduk ke berdiri pun merasa sakit yang sangat luar biasa. Seluruh persendian terasa kaku, baik jemari kaki, jemari tangan, leher, bahkan pinggang pun bergerak sedikit terasa sakit yang sangat luar biasa. Mungkin asam urat yang saya derita ini terbilang parah, karena menurut penelitian yang di lab, ketinggian asam darah saya sampai 24,5. Padahal normalnya usia saya saat itu sekitar 32-an. Batas toleransi menurut penelitian di lab adalah 2 mg per desiliter hingga 7 mg per desiliter. Tapi asam darah saya mencapai 24,5. Nah, sebelum saya memaparkan bagaimana cara menangani hal tersebut hingga saya sembuh hingga hari ini dan tidak kambuh lagi, alangkah baiknya kita kenali dulu apa itu asam urat, manfaatnya agar kita ke depan tidak mengalami hal yang serupa. Sahabat, menurut pakar kesehatan, para medis, para ahli medis pun sepakat bahwa asam urat pada awalnya bukanlah satu penyakit, namun zat lain yang diproduksi oleh tubuh. Itu menurut penelitian yang kami dengar dan kami baca di berbagai sumber. Lantas apabila ini yang disebut asam darah melimpah, maka ginjal akan terjadi kerusakan, bahkan baru disebut penyakit berbahaya, karena akan mencetuskan penyakit ginjal itu sendiri dan penyakit rematik asam urat. Asam urat terbentuk dari proses penguraian purin dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya. Nah, apabila pencernaan ini sudah beres bekerja, lalu purin yang ada di dalam pencernaan itu dibawa darah menuju ginjal. Oleh ginjal disaring, lalu dibuang sebagian menuju urin. Adapun makanan dan minuman yang mengandung purin, yaitu kadar yang memberatkan asam di darah, daging merah seperti daging domba, daging kambing, daging kerbau, dan yang lainnya. Juga makanan dari laut, seafood ya, bisa balakutak, cumi-cumi, udang, peda, jamar roti, dan berbagai hal yang ada di laut. Lalu kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang buncis, kacang merah, dan kacang yang lainnya. Lalu juga jeroan, hati, limpa, usus, otak, sumsum, segala macam yang ada di dalam jeroan itu bukan akan andil besar meninggikan asam darah. Dan yang lainnya, minum bir. Nah, selain dari itu, purin juga bisa diproduksi oleh tubuh manakala ada kerusakan sel-sel di dalam tubuh, seperti penyakit diabetes, ya, penyakit ginjal, keracunan timbal balik, kehamilan, dan yang lain-lainnya tentu. Ini akan mencetuskan penyakit asam urat. Nah, apabila asam darah ini yang mengandung purin tinggi, ya, asam darah ini akan berubah menumpuk terus purin di dalam darah. Ginjal hingga kewalahan tak bisa membuang dan menyaringnya, maka akan terjadilah peradangan di setiap sendi. Adapun tanda-tandanya
sakit ya luar biasa, berdenyut-denyut karena ada peradangan di setiap sendi, terutama sendi di lutut. Lalu warnanya akan nampak kemerahan, membengkak, dan rasa terbakar. Dan apabila ada marah di dalam hati, yang saya rasakan dulu, sekujur tubuh terasa sangat sakit. Saya tidak putus asa berobat, dan memang saya mampu berobat ke puskesmas. Berbagai obat saya konsumsi, mungkin berulang dan berulang, setelah habis kembali lagi, sampai hampir tak terhitung saya datang ke puskesmas. Tapi belum ada jodoh untuk kesembuhan yang didapat. Mungkin sesekali selagi ada obat bisa agak ringan, tapi tetap tidak bisa beraktivitas. Ya, mungkin saya memutuskan datang ke rumah sakit yang besar ya, katakanlah saat itu datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Lalu dokter menyarankan saya itu satu, harus banyak minum air putih, lalu jangan lupa olahraga. Selain dari itu pun kebiasaan buruk yang saya dulu lakukan ketika malam itu, saya sering begadang karena untuk menulis mengejar target ya. Kalau ada inspirasi saya kadang menulis sampai subuh, tak ingat apa-apa lagi, duduk terus, merokok, minum kopi, bahkan rokok itu berbungkus-bungkus. Ketika dicek ya di monitor, nampak sel-sel darah merah itu tengok kayak bola pingpong. Maka dokter menyarankan harus berhenti merokok, ya kopi hindari kalau bisa, lalu olahraga harus lakukan, jangan lupa istirahat itu. Tapi sekarang Anda harus menemui ahli gizi. Saya datang ke sana, lalu di sana memberikan daftar minum makanan yang harus kita konsumsi dan yang dilarang. Ternyata begitu banyak yang tidak boleh saya konsumsi. Mulai toge, bayam, kangkung, emping, teh manis, kacang-kacangan, mungkin jengkol, ikan laut stop total, termasuk daging merah dan jeroan. Saya berusaha maksimal untuk mengikuti saran-saran beliau, dan alhamdulillah ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik. Tapi tetap saya belum bisa bergerak ya, dan tanda kutip di sini belum bisa beraktivitas kembali. Untuk selanjutnya saya mungkin tidak mampu untuk datang ke dokter lagi karena obatnya terbilang mahal. Ada salah satu saran yang mungkin saya sering baca-baca di koran itu, kalau nggak salah dari PR ya dulu itu, ada menceritakan tentang manfaat ya tumbuhan yang ada di hadapan ini. Saya minum ya beberapa lembar, saya godong dan di hadapan ini, namanya tempuyung nih ya, entah di tempat Anda apa namanya. Ini ambil saya beberapa lembar ya, 5-6 lembar seperti ini ya, 6 lembar seperti ini, digodong dengan air 2 gelas. Awalnya didihkan air 2 gelas, lalu masukkan 6 lembar ini, sobek-sobek dulu seperti ini biar ekstraknya keluar. Saya minum tiap hari selama 1 minggu, belum ada perubahan. 2 minggu baru terasa sakit mulai berkurang, kaku juga mulai menurun, saya mulai bisa berjalan walaupun tertatih-tatih. Lalu apa? Bulan kedua, subhanallah, Allah memberikan ridho, saya bisa bergerak, aktivitas hampir saya mungkin menangis, bisa kembali pulih dari kelumpuhan itu. Ternyata 3 bulan masuk, saya tetap minum ini. Mulai 2 bulan saya kurangi, biasa 2 gelas sehari ya, 2 gelas seperti ini nih sehari. Saya dulu seperti itu, minum air putih banyak saya. Ternyata urea dan asam uratnya keluar, karena saran dokter begitu, harus minum air putih banyak biar urea asam uratnya keluar. Ternyata saran beliau itu luar biasa, Allah ridho. Dan satu lagi mungkin yang tak terdeteksi oleh orang banyak, saya ini dulu pemarah karena orangnya stres ya, menghadapi kehidupan, sakit berat, kebutuhan banyak. Ternyata apa? Setiap rasa sakit memuncak akibat marah, saya belajar merenung hati bahwa marah itu saya akan kurangi, saya akan berhenti, saya belajar berusaha tidak marah walaupun disakiti. Ternyata subhanallah, bulan ketiga saya mulai merubah dan segalanya ke arah yang lebih baik, termasuk saya memanage hati untuk bersabar. Ternyata Allah ridho, kesembuhan bisa didapat hingga sampai sekarang sudah 37 tahun
saya tidak mengalami lagi asam urat. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dicek ketinggian asam darah. Karena saya udah makan semrawut lagi ya. Tidak mengikuti karena saya ingin coba sampai sejauh mana makanan ini andil. Ternyata subhanallah hanya 5,2 ya darah asam urat saya di darah. Itu mudah-mudahan ini ada manfaat buat Anda. Mungkin Anda mengalami asam urat tidak seperti saya. Mudah-mudahan rajinlah minum daun tempuyung ini. Tapi tetap kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, olahraga sekarang mulai ya, belajar berusaha. Merokok juga saya sudah berhenti sekarang. Lalu apalagi begadang tidak. Istirahat saya perhatikan dan minum air putih. Rata-rata saya ini sehari hampir 4 mug ini, identik 8 gelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada termasuk diridhoi Allah, dikabulkan doanya. Seperti saya dulu mengalami hal yang luar biasa, ternyata jadi pengalaman ke depan bahwa hidup ya, pola hidup yang tidak sehat itu menunjang sakit yang parah. Mudah-mudahan ada manfaat buat Anda juga bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.